Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Salsa Nabila dengan NIM A1F119022, mahasiswi semester 3 ruang R001, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Jambi, dengan mata kuliah Pengenalan Kegiatan Sains untuk Anak Usia Dini. Dosen pengampu Dr. Handes Kasmiati MPD. Pada kali ini, saya akan membuat tugas ujian akhir semester dengan video pembelajaran, yang dimana saya akan menjelaskan atau merangkum materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Langsung saja yuk ke isi dari materinya. Materi pada pertemuan 9 dan pertemuan 10 mengenai sains tentang mengenal alam, yang terdiri atas ilmu bumi, ilmu fisika, dan astronomi. Kita mulai dari ilmu bumi. Yang pertama ada kilat dan petir. Kilat dan petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guru. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi pun dipastikan tidak dapat berjalan dengan sempurna. Pelangi adalah salah satu fenomena alam akibat pembiasan cahaya yang berasal dari percikan air hujan yang terkena cahaya matahari. Pembiasan tersebut kemudian membentuk suatu busur cahaya dengan 7 warna dasar, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu yang sering disebut Meiji Kuhibiniu. Hujan adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Dan warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan pada gelombang cahaya tersebut. Planet merupakan suatu benda di luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi matahari, memiliki massa dan gravitasi sehingga membentuk struktur yang bulat. Planet dikelompokkan berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid dan berdasarkan material penyusunannya. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Bintang sebenarnya adalah bola gas besar yang memiliki komponen utama hidrogen dan helium. Bintang ada yang mampu menghasilkan cahaya sendiri, namun ada juga yang cahayanya dipancarkan dari pantulan bintang lain. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet.
Gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi atau matahari. Pada materi ke-11, 12, dan 13 yaitu mengenai tentang pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam. Karena mulai dari urusan sandang dan pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk melibatkan ilmu kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, dan kita cicipi itu semua termasuk kimia. Adapun bahan kimia yang terdapat di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan yaitu ada air, garam, gula, sabun, pasta gigi, pembersih mulut, pembersih kutek, baking soda, cuka, alkohol, aspirin, parfum, baterai, dan juga kapur. Bahan kimia yang terdapat dalam makanan yaitu pengawet. Pengawet merupakan zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah rusak atau menjadi busuk. Bahan pengawet bersifat karsinogen, untuk itu bahan pengawet sebaiknya sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Penyedap rasa. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Umumnya, penyedap rasa diberikan kepada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa, misalnya agar-agar, masakan berkuah, dan sebagainya, sehingga disukai oleh konsumen. Bahan pewarna. Bahan pewarna merupakan bahan alami ataupun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberi penampilan tertentu atau warna yang menarik. Warna yang menarik dapat menjadikan makanan lebih mengundang selera. Pewarna juga terdapat pada makanan digunakan untuk mencerahkan dan meningkatkan penampilan produk, mulai dari permen hingga bumbu. Adapun dampak yang timbul pada manusia akibat dari bahan kimia ini akan terasa setelah bertahun-tahun mengendap di dalam tubuh kita. Apabila jika makanan tersebut sering dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, berbagai organ vital kita akan terkena dampak buruk dari makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya ini. Yang sering terkena dampaknya adalah organ hati dan ginjal. Selain itu, jantung juga tak kalah buruknya jika terkena dampak bahan kimia berbahaya ini. Penyakit kanker juga berperan besar dalam daftar penyakit yang juga sering disebabkan oleh makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, kita harus selalu selektif dan waspada setiap makanan yang kita makan. Teliti sebelum kita membeli bahan atau makanan siap saji. Lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati, karena pengobatan biasanya memakan biaya yang tidak sedikit. Materi di alam ini selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena berubah masanya, berubah volumenya, berubah wujudnya, atau berubah menjadi materi lain.
Sesungguhnya, perubahan materi melibatkan perubahan sifat dari materi itu sendiri. Perubahan sifat ini ada yang hanya melibatkan perubahan sifat fisiknya dan perubahan sifat kimianya. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru, tidak berubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat. Molekul gas terdiri dari dua atom atau lebih, misalnya gas CO2. Suatu materi yang sangat mengesankan dari materi yang berwujud gas adalah kompresibilitas atau kemampuan pemampatannya tinggi karena sifat ini tidak dimiliki oleh materi lain. Zat cair ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat. Pada cairan gaya interaksi di antara molekulnya cukup kuat untuk mempertahankan pelepasan dari kerumunannya, tetapi tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan padatan. Zat padat ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Partikel-partikel penyusunannya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Zat padat memiliki gaya tarik-menarik sangat kuat dan tidak bisa bergerak bebas. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri dari dua komponen yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah terberat berkedudukan sebagai pelarut, sedangkan zat-zat lainnya sebagai zat terlarut. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut dan pelarut, dan juga bergantung pada faktor temperatur. Pertemuan 14 dan 15 mengenai tentang materi dan perubahannya, serta penggolongan materi. Materi sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau bahkan diraba. Dari batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda yang termasuk materi seperti tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lain-lain. Setiap materi juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat materi menunjukkan ciri atau karakteristik dari materi itu. Mengenal sifat-sifatnya berarti mengenal materi itu. Demikian juga sebaliknya. Sifat materi meliputi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika antara lain wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia, antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberitahu bahwa kehidupan anak tidak pernah terlepas dari sains. Kegiatan sains memungkinkan anak melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda, baik benda hidup maupun benda mati, dan menemukan gejala benda dan gejala peristiwa dari benda-benda tersebut.
Itulah tadi sedikit banyaknya penjelasan dan rangkuman mengenai sains tentang mengenal alam, pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta materi, perubahan, dan penggolongannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PG PAUD, sehat, cerdas, ceria.